Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian kinerja dalam sumber daya manusia yang akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Rajasa, NPMC 1B01974. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kinerja. Penilaian kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam pengolahan pegawai dalam suatu organisasi. Manajemen kerja didefinisikan sebagai suatu proses di mana manajer yakin bahwa aktivitas dan output telah sesuai dengan sasaran organisasi. Selain hal-hal tersebut, hal terpenting dalam proses penilaian kinerja adalah kepedulian pemimpin organisasi terhadap penilaian kinerja. Selanjutnya adalah proses penilaian kinerja. Yang pertama, menentukan sasaran. Penentuan sasaran sebagaimana telah disebutkan harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Yang kedua, penentuan standar kinerja. Pentingnya penilaian kinerja menghendaki penilaian tersebut harus benar-benar objektif, yaitu mengukur kinerja karyawan sesungguhnya yang disebut dengan job relevant. Sekian, saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Caroline Juliana, NPMC 1B0191168. Di sini saya akan menjelaskan penentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang dimaksud adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaan. Metode-metode itu seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Yang kedua, evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik kepada pegawai mengenai aspek-aspek kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil baik oleh organisasi maupun pegawai dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Saya Nurul Hasanah, NPMC 1B0191104. Dalam ranking langsung ini, atasan mengurutkan para pemegang jabatan dari yang terbaik sampai yang terburuk, yang biasanya berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Ranking semacam ini hanya cocok dalam organisasi kecil. Karena apa? Karena semakin banyak pemegang jabatan, maka semakin sulit melihat perbedaan-perbedaan kinerja mereka. Selanjutnya, alat penilaian kinerja, pendekatan dan perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lainnya. Yang pertama, ada ranking langsung. Yang kedua, ranking alternatif. Di ranking alternatif ini, penilai akan memilih pekerja yang terbaik untuk posisi teratas dan pekerja terburuk di posisi terburuk. Kemudian memilih pekerja kedua terbaik di posisi kedua terbaik dan pekerja terburuk kedua di posisi kedua terburuk. Demikian seterusnya hingga posisi yang tengah dapat terakhir diisi. Yang ketiga, perbandingan berpasangan. Pendekatan perbandingan berpasangan melibatkan perbandingan tiap individu dengan individu lainnya, dua orang sekaligus dengan standar tunggal untuk menentukan siapa yang lebih baik. Urutan ranking individu ini dapat diperoleh dengan menghitung berapa kali masing-masing individu terpilih sebagai yang lebih baik untuk satu buah pasangan. Lalu yang keempat ada metode distribusi paksaan. Istilah distribusi paksaan ini digunakan untuk menggambarkan format penilaian di mana penilai dipaksa mendistribusikan orang yang dinilai kepada beberapa kategori kinerja. Penilaian tersebut biasanya menggunakan beberapa kategori, yaitu dari terendah sampai dengan tingkat tertinggi. Maksudnya mewakili kinerja yang buruk dan mewakili kinerja yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu pendekatan berdasarkan sifat. A. Skala rating grafik. Pada metode ini penilaian menentukan dimensi kinerja yang akan dinilai. Kemudian penilaian menentukan kategori penilaian yang akan dilakukan. Kategori penilaian ini menggunakan angka 5 untuk yang terbaik dan angka 1 untuk yang terburuk. Kemudian
Penilaian langsung nilai kinerja dari individu tersebut dan nilai yang dihasilkan akan dijumlahkan. Di individu dengan nilai yang tertinggi merupakan individu dengan kinerja yang terbaik dan individu dengan nilai yang terendah merupakan individu dengan kinerja terburuk. Yang selanjutnya B. Skala standar campuran. Pada metode ini, penilaian membuat beberapa pernyataan untuk menguji apakah karyawan tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik, lebih dari yang diminta atau bahkan kurang dari yang diminta oleh atasan. Beberapa pernyataan tersebut haruslah berhubungan dengan kemauan, kepandaian, dan juga hubungan dengan masyarakat. Yang selanjutnya itu pendekatan berdasarkan hasil. A. Manajemen berdasarkan sasaran. Penilaian pada metode ini adalah orang-orang yang berpengalaman dalam berkinerja tinggi yang dapat mengembangkan strategi mereka sendiri. Cara kerja dari metode ini adalah bagaimana suatu sasaran dapat tercapai dengan mengurangi ambisius dengan juga hambatan yang mungkin dapat menghalangi tercapainya sasaran. B. Pendekatan standar kerja. Pendekatan ini mirip dengan MBO, hanya saja pendekatan ini lebih banyak menggunakan ukuran langsung, dengan penekanan pada penguji kinerja. Standar yang digunakan adalah indikator-indikator kinerja yang diharapkan dan juga kinerja yang tidak biasa dilakukan. C. Pendekatan indeks langsung. Pendekatan ini mengukur kinerja dengan kriteria impersonal objektif seperti produktivitas, absensi, dan keluar masuknya karyawan. Yang keempat, pendekatan berdasarkan perilaku. Kejadian kritis. Pendekatan dengan metode ini memerlukan kejelian dari penilaian dalam mengamati setiap perilaku orang yang dinilai. B. Skala rating yang diberi bobot menurut perilaku. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam metode ini adalah mengumpulkan data, menggambarkan perilaku yang baik, rata-rata, dan buruk untuk masing-masing kategori jabatan. C. Skala pengamatan perilaku. Metode ini sangat mirip dengan BART atau dengan skala standar campuran. Perbedaan ini adalah bahwa bos menilai kinerja pelayanan karyawan dengan cara mengamati seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis serta frekuensi kejadian-kejadian tersebut. Nilai diperoleh tiap pelaku dengan memberi angka kepada penilaian frekuensi secara keseluruhan. Itu saja yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu permasalahan dalam penilaian kinerja. Terdapat 6 masalah dalam penilaian kinerja di mana hal tersebut sering terjadi dalam pelaksanaannya. Masalah tersebut dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran sehingga juga dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode yang rating scale, misalnya faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang selalu diukur. Yang kedua yaitu ada bias. Bias terjadi bila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Terus yang ketiga yaitu terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilaian memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilaian terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Terus yang keempat yaitu kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilaian memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Terus yang kelima yaitu bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilaian cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang pada saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Terus yang terakhir, bias pribadi. Seseorang yang melakukan penilaian bisa juga saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia.
Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penelitian kinerja. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.